Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk kita selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Kali ini Pak Kodi akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya rabbal alamin. Kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini kita akan masukkan pembelajaran yang kedua, ya, mengenai beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam pembelajaran yang kedua ini diharapkan nanti anak-anak dapat memahami makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim, serta dapat membaca Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim dengan benar dan jelas. Kemudian anak-anak juga dapat memahami makna iman kepada Rasulullah dan mencontohkan makna iman kepada Rasulullah. Sebelum kita memasuki bahwasanya dalam kita beriman kepada Allah, ya, semua ini adalah ciptaan Allah. Kita lihat pada gambar ini, ya, ada alam, ya, ada kambing, ada ayam, ada burung, ada pohon, ada gunung, ada rumah. Bahwasanya sebenarnya semua itu ciptaan Allah, ya. Ada langit, matahari, gunung, ya. Ada ayam, ada kambing, ada burung, ada monyet, pohon, semuanya ciptaan Allah. Kemudian ada juga barang yang ciptaan manusia, benda ciptaan manusia, itu yaitu pesawat, contohnya rumah, contohnya. Tetapi semua ini dibuat oleh siapa? Semua dibuat oleh manusia. Rumah dibuat oleh manusia. Siapa yang membuat manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya perlu kita yang namanya beriman, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana iman artinya percaya, ya. Jadi iman itu memiliki 6 rukun, ya, rukun iman ada 6, yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat atau hari akhir, dan iman kepada takdir Allah. Beriman artinya mempercayai adanya Allah, mempercayai bahwa Allah adalah pencipta, ya, pemilik dan pengatur alam semesta ini, ya, dan mempercayai bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang agung atau nama-nama yang indah, yang biasa kita sebut dengan apa? Asmaul Husna. Serta adanya alam semesta, ini termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, yang kita hidup di dalamnya ini, adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, mari kita mengenal Allah melalui alam semesta, ya. Kita tahu, ya, bahwa bumi ini ada di dalam galaksi Bima Sakti. Ada planet-planet dari Merkurius, Jupiter, Mars, Venus, Bumi, dan lain sebagainya. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi beriman kepada Allah itu artinya apa? Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya apa?
bukti adanya Allah itu adalah apa? Adanya alam semesta, adanya bumi, adanya laut, adanya langit, adanya matahari, ya, adanya alam sekitar kita ini, ya, itu adalah bukti adanya Allah. Dan Al-Quran juga telah menjelaskan tentang adanya Tuhan atau Allah, ini nama-namanya. Jadi adanya alam semesta ini, ya, termasuk bumi yang kita huni ya sekarang ini, kemudian adanya yang bisa kita hirup ini udara, oksigen, ya, angin, semua ini adalah ciptaan Allah. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Dialah yang apa? Yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di semesta ini. Jadi kita wajib untuk apa? Menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang mana bahwasanya Allah itu mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik yang berjumlah berapa? 99. Jadi kali ini kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Al-Basir artinya adalah yang maha melihat. Jadi Allah melihat apa saja yang tampak maupun tidak, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang dilahirkan maupun yang ada di batin, yang besar maupun yang kecil. Jadi tidak ada sesuatu pun, tidak ada satu pun yang tidak terlihat oleh Allah. Semuanya terlihat oleh Allah. Walaupun ya ada semut hitam di atas batu hitam ketika malam, gak ada lampu, itu Allah tetap bisa melihat. Jadi apa yang akan kita lakukan itu Allah melihatnya. Jadi ketika kita berbuat baik ataupun berbuat buruk, Allah melihatnya. Jika kita juga ketika mau berniat jahat, ya, berniat buruk, ya, di dalam hati, Allah juga akan tetap bisa melihatnya. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna Al-Adl, yang artinya yang maha adil. Jadi Allah adalah zat yang maha adil. Di Allah tidak akan membeda-bedakan kita berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, ya, suku, pangkat, jabatan, kaya, miskin, itu tidak akan dibeda-bedakan oleh Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Jika kita berbuat baik, Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Jika kita berbuat jahat, Allah juga akan menghukum kita. Jadi apa? Jadi semua manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang membedakan apa? Yang membedakan adalah takwa. Karena orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Sedangkan takwa itu artinya ketaatan kita, ya, kepatuhan kita dalam apa? Dalam mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Ya, semakin kita taat, semakin tinggilah derajat kita di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Azim, yang artinya yang maha agung. Jadi Allah Al-Azim itu Allah yang maha agung. Dia adalah pencipta, pengatur, dan pemilik alam semesta. Yang maha agung itu yang lebih dari akbar, lebih dari besar. Besarnya besar. Itu yang maha agung. Jadi, segala sesuatu itu tunduk dan bergantung kepada ketentuan Allah. Tidak ada yang sama atau setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak membutuhkan orang lain, ya, atau makhluknya. Tetapi apa, kita makhluknya itu semua membutuhkan Allah. Dan Allah itu memenuhi kebutuhan seluruh makhluknya. Kita mau
apa makan, ada nasi. Nasi dari mana? Dari padi. Itu yang menciptakan Allah. Kita mau bernafas, ada udara, ada oksigen. Itu siapa yang memenuhi? Yang membuat Allah. Jadi apa? Jadi Allah itu memenuhi kebutuhan seluruh makhluknya. Jadi kita sebagai manusia itu pasti membutuhkan pertolongan Allah dan pertolongan orang lain. Maka apa? Maka manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita hanya bergantung ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita mengenal Allah melalui pertama melalui ciptaannya yang melalui alam semesta dan melalui Asmaul Husna. Itu ada Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Dengan memahami atau mengetahui ya makna beriman kepada Allah melalui alam semesta ini ciptaan Allah dan Asmaul Husna ya tadi Al-Basir, Al-Adl, Al-Azim, maka kita harus apa? Kita harus selalu meningkatkan iman dan ketakwaan ya. Selalu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Mungkin itu dulu untuk pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.